Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi. Bersama saya Soimatun Alia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 14 Kota Tegal. Saya masih ditemani oleh Ibu Enda Septiani, guru bahasa Indonesia yang kemarin telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik ya Bu. Dan juga saya ditemani oleh Ibu Lisa Andriani sebagai pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Bu Enda, Bu Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan berikan beberapa pertanyaan kepada Bu Enda terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Bu Enda lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Untuk pertanyaan pertama nih Bu Enda, bagaimana perasaan Ibu Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung? Ya, karena belum terbiasa, awalnya saya merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Kemarin kegiatan observasinya berjalan lancar gitu ya Bu ya. Mungkin bisa diceritakan Ibu, diceritakan kembali area pengembangan apa yang akan Ibu lakukan di area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian tahap-tahapan atau langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Mungkin kalau tahapan saya membuat perangkat pembelajaran, lalu kemudian untuk pengembangan dan keterampilan, untuk pengetahuan itu siswa dapat membuat puisi. Terus sedangkan keterampilan, siswa dapat membacakan puisi karyanya sendiri. Gitu. Jadi tadi untuk tahapannya itu dimulai dari Ibu membuat perangkat pembelajaran ya Bu ya. Kemudian untuk area pengembangannya itu ada dua. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Untuk yang pengetahuan tadi siswa dapat membuat puisi sendiri. Kemudian yang keterampilan siswa dapat membacakan puisi hasil karyanya di depan kelas gitu ya Bu ya. Baik Bu, yang berikutnya. Menurut Ibu nih, sejauh mana area perkembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum? Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan. Jadi alhamdulillah Ibu kemarin berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kekurangan. Menurut Ibu kekurangan atau kendalanya itu apa ya Bu pada saat melaksanakan pembelajaran di dalam kelas? Iya, kendala atau hambatan yang menjadi alami di guru-guru lain juga seperti itu. Yang pertama itu masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat ya atau kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya, itu biasanya memang menjadi sebuah permasalahan umum ya Bu di kalangan guru. Itu ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif atau sekedar mengandalkan teman gitu ya Bu ya. Yang berikutnya nih, menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi nih? Kira-kira mengapa murid itu tidak aktif atau tidak mau terlibat aktif dalam pembelajaran? Ya, dalam pembagian kelompok, data jumlah siswa yang terlalu banyak, saya perlu mengadakan pendataan yang sesuai dengan minat baca anak. Misalnya, saya dalam pembagian kelompok, saya membagi kelompoknya itu ada berdasarkan gaya belajar. Tuh, yang kedua ada yang namanya video audio, berarti visual audio dan kinestetik, sehingga anak akan lebih nyaman. Gitu. Jadi tadi itu kayak rencana Ibu ke depan gitu ya Bu ya. Ibu pada saat proses pembelajaran di kelas itu Ibu akan mungkin pembagiannya akan Ibu rubah gitu ya. Karena memang melihat dari jumlah siswa yang banyak itu kelas besar gitu kan, kita harus bisa mengelompokkan murid dalam beberapa kelompok-kelompok kecil. Cuma pengelompokannya itu Ibu rencanakan itu berdasarkan minat baca dan tadi gaya belajar gitu ya. Ada yang tadi visual, ada yang auditori, dan ada yang kinestetik ya. Itu tadi untuk fungsinya adalah untuk memberi kenyamanan gitu ya Bu, kenyamanan pada murid gitu ya Bu. Baik, seperti itu rencana Ibu ke depan. Mudah-mudahan apa yang tadi Bu Endah rencanakan akan bisa terrealisasi ya Bu ya dalam proses pembelajaran berikutnya. Jadi mungkin yang kemarin itu menjadi sebuah pembelajaran, nanti ke depannya akan jauh lebih baik gitu ya Bu. Nah,
nanti kalau misalkan tadi perubahan tadi yang Ibu rencanakan itu sudah Ibu laksanakan nih, kayaknya kita perlu sharing-sharing lagi ya. Saya pengen tahu nih hasilnya bagaimana. Mungkin Ibu bisa apa ya sharing hasilnya setelah perubahan-perubahan itu tadi dilakukan. Mungkin kita bisa sharing-sharing untuk perbaikan bersama lah seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan yang tadi sudah direncanakan atau sudah disampaikan? Mungkin untuk waktu secepatnya di pelajaran berikutnya. Mungkin secepatnya ya, dalam waktu yang secepatnya, mungkin pada pembelajaran atau materi yang berikutnya gitu ya. Baik Bu, baik terima kasih Bu Enda atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang tadi Ibu rencanakan bisa terrealisasi dengan baik sehingga menghasilkan pembelajaran yang jauh lebih baik dan bisa menyenangkan bagi murid dan membuat nyaman dan pembelajarannya pun dapat apa ya disesuaikan dengan minat dan kebutuhan anak seperti itu. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Lisa Andriani selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas yang telah kita lakukan. Terima kasih waktunya untuk Bu Soimatun dengan Bu Endah ya. Tadi kemarin itu Bu Soimatun sudah melakukan kegiatan observasi di kelasnya Bu Endah pada muatan pelajaran bahasa Indonesia ya, tepatnya pada materi puisi. Kemudian tadi sekarang kita mengadakan kegiatan pasca observasi. Dari kegiatan coaching tadi ya, pada kegiatan pasca observasi tadi saya melihat mengamati yang pertama adalah di situ ada prinsip coaching ya, entah dari kriteria dari kemitraan, kemudian dari proses kreatif, kemudian dari yang adalah memaksimalkan potensi dari si coach dalam hal ini ada Bu Enda sebagai guru yang diobservasi di kelas. Nah, dari tadi awal pelaksanaan kegiatan pasca itu Bu Soimatun sebagai coach itu sudah menyampaikan nih tujuan apa nih, tujuan berdua ini mengadakan percakapan. Terusnya disampaikan dia untuk mengetahui bagaimana kegiatan observasi di kelas tadi ya pada pembelajaran bahasa pada materi puisi. Kemudian di situ juga saya sudah melihat bahwa tidak ada sedikit pun dari Bu Soimatun untuk menggurui Bu Endah nih ya. Jadi berjalan ya seperti kemitraan, kita sejajar gitu ya. Prinsip bukan antara atasan dan bawahan, pimpinan dengan anak buah bukan, tapi ya tadi kita sesamarkan sejawat gitu, saling sharing ilmu apa tadi sudah pembelajaran di kelas, kemudian bagaimana rasanya, tantangan yang dihadapi Bu Endah, kemudian nanti Bu Endah mau melakukan perbaikan apa, tindakan apa, itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Endah. Dengan kemampuannya Bu Soimatun menggali nih potensi dirinya Bu Endah. Jadi idenya bukan dari Bu Soimatun tapi dari Bu Endah sendiri gitu ya. Kemudian di situ jelas percakapannya sudah dua arah gitu. Gak mungkin ya coaching itu hanya satu arah, hanya Bu Soimatun Bu Endah mendengarkan, enggak ya. Tadi sudah berjalan secara dua arah, baik dari Bu Soimatun sebagai coachnya, kemudian Bu Endah sebagai coachingnya. Kemudian tadi juga Bu Soimatun sudah mendengarkan penuh nih, sudah hadir penuh mendengarkan nih apa sih yang tadi dirasakan Bu Endah setelah mengajar pembelajaran puisi di anak-anak gitu ya. Kemudian apa tantangannya, kemudian apa nanti yang akan dilakukan Bu Endah itu, kemudian tindak lanjutnya apa, kemudian kapan nanti yang dilaksanakan itu tadi Bu Soimatun tadi memang mendengarkan kemudian mengulangnya dengan maksud untuk menegaskan kembali nih betul tidak yang disampaikan oleh Bu Endah, dan tadi pengulangan itu benar ya, jadi menegaskan kembali betul yang disampaikan oleh si coach ini. Biarkan tadi ya proses coachingnya tuh nggak berhenti gitu ya, apa yang disampaikan Bu Endah kemudian di TikTok nih ya disambut baik oleh Bu Soimatun itu kan tadi kan akhirnya berjalan dua arah ya, itu yang saya lihat. Kemudian pertanyaannya jelas, proses coachingnya adalah pertanyaan berbobot Bu Endah. Jadi pertanyaan itu bukan pertanyaan tadi yang nggak bisa buat puisi siapa, itu kan contoh pertanyaan yang nggak berbobot nih ya. Tadi kan ditanya bagaimana nih tantangannya, kok anak-anak belum bisa tadi membuat puisi yang benar, kemudian mau apa nih langkah-langkahnya, itu kan apa ya, contoh-contoh pertanyaan berbobot, bukan tadi siapa Bu yang nggak bisa buat puisi, itu kan pertanyaan nggak berbobot sekali ya, itu contoh yang pertanyaan nggak berbobot. Nah Bu Soimatun tadi sudah melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada Bu Endah itu yang berbobot, sehingga Bu Endahnya terus digali nih, saya mau ini ya, itu kan semakin proses coachingnya semakin berjalan baik itu. Kemudian jelas dari proses coaching tadi
memaksimalkan potensinya Bu Endah nih sebagai guru bahasa Indonesia dalam memberikan pembelajaran puisi kepada peserta didik itu bagaimana supaya tadi tujuan anak-anak untuk bisa membuat puisi dan membacakan puisi dalam itu tercapai tujuan pembelajarannya itu. Kemudian jelas setelah tadi percakapan antara Bu Soematun dengan Bu Endah ini ditutuplah dengan menyimpulkan nih. Nah, kesimpulannya apa nih dari tadi kita ngomong panjang lebar dari A sampai Z, ya, kesimpulannya apa? Bu Soematun menyimpulkan gitu. Dan menurut saya itu proses coachingnya sudah baik antara Bu Endah dengan Bu Soematun tadi berjalan seperti rekan sejawat, tidak ada yang saling menggurui, kemudian berjalan smooth ya, berjalan lancar, nggak seperti bagaimana ya, itu memang terjadi ya, seperti kemarin kan kita berusaha melaksanakan kegiatan observasi, dari situ kan juga kita bisa melihat oh ternyata emang anak-anak itu dalam kegiatan tadi pembelajaran puisi ternyata masih seperti ini. Bu Soematun juga merasakan, melihat secara langsung, apalagi Bu Endah yang tadi memberikan pembelajaran kepada anak. Jadi menurut saya kegiatan pasca observasi yang dilakukan oleh Bu Soematun hari ini dengan Bu Endah itu sudah berjalan dengan baik. Saya harap nanti pembelajaran ini praktek coaching kegiatan prosorsi bukan hanya dengan Bu Endah semata nih ya. Nanti bisa dilanjutkan dengan rekan-rekan yang lain. Mungkin dengan mata pelajaran PJOK, mungkin dengan seni, dengan bahasa. Kalau bahasa tidak, mungkin dengan matematika. Mungkin dengan sesama IPA, Ibu Soematun ya IPA ya. Jadi kan lebih banyak nih, semakin banyak kita mengadakan coaching kepada rekan sejawat ya. Atau mungkin bisa dengan murid. Itu kan akan semakin memperbanyak kita pembelajaran. Oh, ternyata tadi ya percakapannya Bu Endah dengan Bu Soematun kan tadi nggak terasa ya Bu, iya nggak terasa nih Bu Soematun menggali potensinya Bu Endah ini, tapi kan nggak terasa, nggak seperti kita diinterogasi kan, ya itu yang menurut saya sudah bagus. Itu saja Bu Soematun paparan dari saya, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisa atas umpan baliknya. Tadi saya menggarisbawahi ada semakin kita berlatih, betul, maka kita akan terasah betul sekali, iya, coachingnya, iya. Demikian kegiatan pasca observasi saya kali ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.